Jadi salah satu ajang olahraga paling dinantikan oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia. Turnamen edisi ke-23 ini akan menghadirkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi edisi pertama yang digelar oleh 3 negara tuan rumah, Piala Dunia 2026 juga akan diikuti oleh 48 tim peserta. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 negara. Dengan format baru tersebut, total pertandingan yang dimainkan mencapai 104 laga. Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, terdapat perbedaan waktu yang cukup signifikan dengan lokasi penyelenggaraan. Selisih waktu antara Indonesia dan negara-negara tuan rumah berkisar 11 hingga 15 jam, sehingga sejumlah pertandingan akan berlangsung pada dini hari hingga pagi hari waktu Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan berjumpa lagi di podcast CTV Sports Podcast untuk episode Jumat 12 Juni 2026, dan tema kita untuk hari ini adalah Piala Dunia sudah dimulai. Siapa yang menyala di 3 negara? Piala Dunia 2026 dimulai kapan? Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 waktu setempat. Sementara jika mengacu pada waktu Indonesia Barat, turnamen ini akan berlangsung dari 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Kemarin telah diadakan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Guadalajara, Meksiko. Upacara itu diselenggarakan pada Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat. Laga pembuka dijadwalkan mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca Mexico City. Pertandingan tersebut dimainkan pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 20 waktu setempat atau 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pertandingan pembukaan dalam Piala Dunia 2026 sudah dimulai antara Meksiko melawan Afrika Selatan dan Korea Selatan melawan Ceko. Korea Selatan adalah wakil Asia. Ceko adalah wakil Eropa. Meksiko adalah wakil Amerika dan Afrika Selatan adalah wakil dari Afrika. Sementara itu, partai final akan berlangsung di MetLife Stadium, New York pada 19 Juli 2026 pukul 15 waktu setempat. Jika dikonversikan ke waktu Indonesia, laga puncak tersebut akan dimainkan pada tanggal 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pertandingan puncak atau final Piala Dunia 2026 akan berlangsung di MetLife Stadium pada pertandingan final Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat. Sehingga kalau menyesuaikan waktu Indonesia Barat, laga yang berlangsung pukul 15 waktu setempat akan dimulai pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Format dan tahapan Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan fase grup yang berlangsung hingga 28 Juni 2026. Setelah itu, kompetisi berlanjut ke fase gugur yang terdiri dari 1. Babak 32 besar. 2. Babak 16 besar. 3. Perempat final. 4. Semifinal. 2. Perebutan tempat ketiga. Dan 6. Final. Dengan jumlah peserta yang tambah menjadi 48 negara,
Fase grup akan menjadi bagian terpanjang dalam turnamen sebelum memasuki babak knockout. Format Piala Dunia akan dimulai dengan babak grup atau maksudnya penyisihan ya. Kemudian hal itu akan dimulai, maksud saya hal itu akan setelah penyisihan akan berlanjut ke 24 besar, kemudian ke 16 besar dan kemudian perempat final, kemudian ke semifinal dan akhirnya final dan perebutan tempat ketiga. Jadwal lengkap fase grup Piala Dunia 2026. Penyisihan grup berlangsung hingga Minggu 28 Juni 2026. Berikut jadwal pertandingan fase grup berdasarkan waktu Indonesia Barat. 1. Juni 12 Juni 2026. Jumat maksudnya ya. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Amerika Serikat. Dan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Korea Selatan versus Ceko. 2. Tanggal Sabtu 13 Juni 2026. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Dan 8 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat versus Paraguay. 3. Minggu tanggal 14 Juni 2026. 1. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, Qatar versus Swiss. 2. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, Brasil versus Maroko. 3. Jam 8 pagi, Haiti versus Skotlandia. Dan jam 11 siang waktu Indonesia Barat, Australia versus Turki. 4. Senin pada tanggal 15 Juni 2026. Pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, Jerman versus Curacao. Jam 3 pagi waktu Indonesia Barat, Belanda versus Jepang. Jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, Pantai Gading versus Ecuador. Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, Swandia versus Tunisia. Dan jam 11 malam waktu Indonesia Barat, Spanyol versus Cape Verde. Tanggal Selasa, jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, Belgia versus Mesir. Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, Arab Saudi versus Uruguay. Dan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, Iran versus New Zealand. Rabu pada tanggal 17 Juni 2026. Jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, Prancis versus Senegal. Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, Iran versus Norwegia maksudnya ya. Jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, Argentina versus Aljazair. Dan jam 11 siang waktu Indonesia Barat, Australia versus Yordania. Dan masih banyak lainnya deh. Nonton Piala Dunia 2026 di mana? Berdasarkan informasi resmi FIFA, seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan melalui siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport secara gratis. Penonton di Indonesia berkesempatan ingin mengikuti seluruh pertandingan, termasuk satu super laga yang digelar sepanjang turnamen. Jadwal pertandingan fase grup mempertemukan banyak sekali
tim nasional dari berbagai negara. Masing-masing juara grup akan dipilih untuk maju ke babak 16 besar atau kalau enggak babak gugur. Selain melalui siaran televisi, kemungkinan juga ada tersedia layanan streaming resmi yang diumumkan lebih lanjut menjelang turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 hadir dengan format baru. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi yang berbeda dibandingkan turnamen sebelumnya. Selain menghadirkan 48 peserta dan 104 pertandingan, kompetisi ini juga menandai pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah secara bersamaan. Piala Dunia 2026 disiarkan lewat jaringan televisi di seluruh dunia. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga dapat disaksikan lewat layanan streaming berbayar. Bagi pencipta sepak bola di Indonesia, jadwal pertandingan yang banyak berlangsung pada dini hari hingga pagi hari tentu menjadi tantangan sendiri. Namun, dengan banyaknya laga menarik sejak fase grup hingga final, turnamen ini dipastikan menjadi tontonan yang sayang untuk dilewatkan. Contohnya di Indonesia, tayangan Piala Dunia 2026 disiarkan lewat TVRI. Informasi kedua dari tutor.co.id. Dari opening ceremony Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, ada Shakira hingga Lisa Blackpink. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan sejumlah inovasi baru yang belum pernah terjadi dengan sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, FIFA menggelar upacara pembukaan di 3 negara untuk rumah sekaligus, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Konsep tersebut menjadi bagian dari format baru Piala Dunia 2026 yang juga menjadi edisi perdana dengan 48 peserta yang digelar di 3 negara berbeda. Selain menghadirkan lebih banyak pertandingan, FIFA turut menyiapkan rangkaian hiburan spektakuler yang melibatkan sejumlah musisi papan di atas dunia.
Meksiko menjadi negara pertama yang menggelar opening pada 11 Juni 2026 waktu setempat atau 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Acara yang berlangsung di Stadion Ciudad de Mexico itu digelar menjelang laga pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan. Penyanyi asal Kolombia, Shakira, menjadi salah satu bintang utama dalam seremoni tersebut. Pelantun lagu Waka Waka itu dijadwalkan tampil bersama Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die. Selain mereka, sejumlah musisi Amerika Latin seperti J Balvin dan grup legendaris mana juga masuk dalam daftar pengisi acara. Meksiko menjadi negara yang ditunjuk untuk menyelenggarakan upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Upacara pembukaan tersebut diadakan di Stadion Nasional Guadalajara di Meksiko pada Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat. Sehari berselang, Kanada dan Amerika Serikat juga akan menggelar upacara pembukaan masing-masing sebelum pertandingan perdana tim tuan rumah. Di Kanada, opening ceremony berlangsung di Toronto Stadium pada tanggal 13 Juni 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut menghadirkan sederet musisi pertama asal Kanada seperti Alanis Morissette, Alessia Cara, hingga Michael Bublé. Sementara itu, Amerika Serikat menyiapkan panggung hiburan mega di Los Angeles Stadium atau SoFi Stadium. Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 Juni 2026 pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat, sekitar 90 menit sebelum laga Amerika Serikat kontra Paraguay. Sementara itu, Amerika Serikat menyiapkan panggung untuk memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026, begitu juga di Kanada yang merupakan salah satu negara tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Baik, kita masuk ke dalam inti utama yang membahas tentang aneka ragam berita soal Piala Dunia 2026, mulai dari hasil pertandingan, kontroversi yang menyemarakan Piala Dunia 2026, serta apa-apa yang terjadi pada timnas dari negara-negara yang merupakan musuh Amerika Serikat. Bila pemirsa, kita akan memasuki sesi pertama yaitu inti utama. Inti utama hari ini adalah serba-serbi mengenai hasil pertandingan Piala Dunia 2026 di babak pembukaan, serta kontroversi yang melibatkan negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Penonton akan disuguhkan penampilan sejumlah bintang internasional termasuk Katy Perry, Lisa Blackpink, Anita, Future, Rema, dan Taylor. Kehadiran para musisi tersebut diprediksi menjadi salah satu daya tarik utama turnamen sejak hari pertama. Meksiko meraih kemenangan atas Afrika Selatan dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan Piala Dunia 2026. Selain itu, terdapat sejumlah insiden berupa 3 kartu merah yang dikeluarkan kepada masing-masing pemain dari kedua belah pihak. Tak hadirkan 3 upacara pembukaan, FIFA juga mencatat sejarah baru dengan menggelar halftime show pertama di final Piala Dunia. Selain itu juga
Korea Selatan yang merupakan wakil dari Asia sukses mengalahkan Ceko yang merupakan wakil Eropa dengan skor meyakinkan 2-1. Partai puncak yang berlangsung pada tanggal 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium akan diselingi pertunjukan musik di jeda pertandingan. Konsep yang selama ini identik dengan Super Bowl tersebut untuk pertama kalinya diterapkan dalam final Piala Dunia. Pertandingan final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 Juli 2026 akan disuguhkan oleh halftime show, yakni pertunjukan yang dilaksanakan setelah pertandingan babak pertama berakhir dan sebelum dimulainya babak kedua. FIFA bersama organisasi Global Citizen telah mengumumkan 3 nama besar yang akan menjadi pengisi acara utama, yakni Shakira, Madonna, dan grup K-pop BTS. FIFA bersama organisasi dari berbagai belahan dunia menetapkan 3 nama besar yang akan menghibur para penonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026 adalah Shakira, Madonna, dan BTS, grup K-pop asal Korea. Kehadiran para superstar dunia tersebut menunjukkan upaya FIFA untuk menggabungkan olahraga dan hiburan dalam salah satu panggung global. Final Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi salah satu acara televisi yang paling banyak ditonton dalam sejarah. Selain itu, terdapat juga kontroversi selama berlangsungnya pertandingan Piala Dunia 2026. Jadwal opening ceremony Piala Dunia 2026 dari Meksiko, tanggal 12 Juni 2026 waktu Indonesia Barat, pukul 12 malam 30. Lokasi Stadion Ciudad de Mexico. Penampil Shakira, Burna Boy, J Balvin, Bana, dan lainnya. Kanada, tanggal 13 Juni 2026, pukul 12 malam 30 waktu Indonesia Barat, lokasi Toronto Stadion. Penampil Alanis Morissette, Alicia Cara, Michael Bublé. Dan serta Amerika Serikat, tanggal 13 Juni 2026, pukul 6 pagi 30 waktu Indonesia Barat, lokasi Los Angeles Stadion. Penampil Katy Perry, Lisa Blackpink, Anita, Future, Rema, dan Taylor. Dengan konsep pembukaan di 3 negara, kehadiran sederet musisi kelas dunia, serta halftime show perdana pada laga final Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi salah satu edisi paling meriah dan spektakuler sepanjang sejarah turnamen sepak bola di dunia. Menurut media Eropa seperti BBC, FIFA melakukan standar ganda dengan melarang para pemain timnas dari negara yang bermusuhan dengan Amerika Serikat seperti Iran mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Sebaliknya, FIFA malah mengizinkan timnas Amerika dan Israel yang notabene-nya adalah negara-negara yang melakukan invasi ke negara-negara Timur Tengah, khususnya Iran dan Palestina, yang selalu mereka lakukan untuk ikut serta dalam Piala Dunia 2026 ini. Informasi ketiga media Indonesia, dari Piala Dunia 2026 mulai 3 negara tuan rumah hadirkan pembukaan megah. Piala Dunia 2026 akan membuka lebar sejarah baru lewat rangkaian upacara pembukaan yang digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen yang menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah itu akan mempertandingkan total 1 super laga di 16 kota. Kompetisi mulai pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 dengan pertandingan pembuka di Meksiko dan ditutup partai final pada Minggu tanggal 19 Juli di New York. Setelah Amerika Serikat menjadi tuan rumah pada 1994 secara Meksiko dan pada tahun 1970 dan 1986, edisi kali ini juga menandai debat Kanada sebagai penyelenggara ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.
FIFA menyiapkan seremoni pembukaan yang saling terhubung dengan konsep bersama untuk menampilkan identitas, budaya, dan kekuatan kreatif masing-masing negara tuan rumah. Seluruh acara dijadwalkan berlangsung 90 menit sebelum pertandingan perdana tim nasional tuan rumah. Apalagi juga seorang wasit asal Somalia yang diusir dan dilarang ikut serta dalam pertandingan Piala Dunia 2026 oleh FIFA malah mendapat sambutan hangat oleh UEFA. Rangkaian pembukaan diproduseri Marko Velic yang sebelumnya dikenal sebagai kreator sejumlah seremoni Olimpiade termasuk Olimpiade musim dingin 2026. Setiap negara akan membawa pendekatan visual berbeda. Kanada mengangkat tema musik budaya, Meksiko menampilkan tradisi papel mechado, sedangkan Amerika menghadirkan konsep yang disebut Velic sebagai piala yang berkilau dan bercahaya. Sementara itu, timnas Iran yang dilarang mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 oleh Amerika Serikat justru mendapat pengawalan ketat dari para kartel Meksiko. Sejumlah anggota kartel menyatakan bahwa mereka mencintai timnas Iran dan kami akan berusaha untuk melindungi mereka. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan momen yang dinikmati bersama oleh masyarakat dunia. Kami akan melindungi timnas Iran karena kami mencintai Iran dan kami akan berusaha melindunginya dari tekanan musuh kami yakni Amerika Serikat, kata salah satu anggota kartel. Piala Dunia FIFA adalah momen yang dibagikan dunia dan itu dimulai dari bagaimana kita membukanya, kata Infantino dikutip dari Al Jazeera. Para netizen di seluruh dunia menganggap Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia yang terburuk dalam sejarah Piala Dunia manapun. Dimulai dari Mexico City yang dilanjutkan pada hari-hari berikutnya di Toronto dan Los Angeles. Seremoni ini akan menyatukan musik, budaya, dan sepak bola dengan cara yang mencerminkan individualitas setiap negara sekaligus kesatuan yang mendefinisikan turnamen ini. Ini adalah cara yang kuat untuk memulai perayaan global yang sesungguhnya. Pesta musik selama pertandingan Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan di 3 kota yakni di Mexico City, Los Angeles, dan Toronto.
Berdasarkan laporan The Athletic, seremoni pembukaan di Mexico City diperkirakan berlangsung selama 16 menit 30 detik. Apapun acara di Toronto dan Los Angeles dijadwalkan berdurasi sekitar 13 menit. Setelah penampilan musik selesai, lapangan akan digunakan untuk sesi pemanasan tim sebelum protokol pertandingan dimulai 25 menit menjelang sepak bola. Dari inti utama ini kita belajar bahwa Piala Dunia adalah pertandingan sepak bola yang mempersatukan seluruh dunia tanpa harus dibumbui oleh agenda politik tertentu atau konflik yang terjadi di beberapa belahan dunia. Dan juga standar ganda FIFA yang melarang timnas Iran dan memperbolehkan timnas Amerika dan Israel bertanding menambah kebencian netizen terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang mereka nilai sebagai salah satu yang paling buruk di dunia. Dan juga membandingkannya dengan Piala Dunia 2022 Qatar yang mereka anggap itu lebih baik dari Piala Dunia yang sekarang di tahun 2026. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab. Tanya jawabnya, perayaan di Meksiko dipusatkan di Stadium Mexico City atau Stadium Azteca sebelum laga pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Acara akan menampilkan penari tradisional, pertunjukan folklorik kontemporer, serta seni papel pijado. Iran sebagai salah satu negara yang paling sering diboikot dan diembargo Amerika Serikat tetap ikut Piala Dunia di Meksiko. Mereka disambut oleh para kartel Meksiko yang menyatakan bahwa mereka mencintai timnas Iran dan akan melindunginya. Sejumlah musisi yang tergabung dalam album resmi Piala Dunia FIFA dijadwalkan tampil, di antaranya Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Jones, Los Angeles, Mene, hingga penyanyi Afrika Selatan Taylor. Apalagi juga upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat dinilai terasa hambar dan kurang enak dipandang mata.
Penyanyi Kolombia Shakira juga dipastikan membawakan lagu Day bersama Burna Boy. Judul lagu tersebut diambil dari frasa bahasa Italia yang berarti ayo atau semangat. Selain tampil pada pembukaan, Shakira dijadwalkan menjadi penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA pertama pada tanggal 19 Juli bersama Madonna dan grup K-pop BTS. Mereka membandingkannya dengan Piala Dunia FIFA 2026 atau bukan, maksud saya Piala Dunia 2022 di Qatar yang mereka anggap jauh lebih baik dan lebih teratur dibanding Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat yang dinilai terasa seperti pertandingan bola antar kampung. Baik, kita masuk ke kesimpulan untuk menutup podcast CTV Sports Podcast untuk episode hari ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, untuk mendukung kelancaran kegiatan, pemerintah setempat menetapkan 11 Juni sebagai hari libur resmi di Mexico City. Sekolah diliburkan dan perusahaan dianjurkan menerapkan sistem kerja jarak jauh. Akses menuju stadion juga dibatasi hanya untuk memegang tiket, media terakreditasi, dan personel resmi. Keesokan harinya, Jumat pada tanggal 12 Juni, rangkaian seremoni melanjut di Stadion Toronto sebelum laga Kanada menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Pertandingan tersebut menjadi laga Piala Dunia pertama yang dimainkan tim nasional putra Kanada di negaranya sendiri. Pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam podcast GDV Podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast GDV Podcast yang selanjutnya, dan serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kesimpulan saya adalah Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, menurut netizen dianggap sebagai penyelenggaraan Piala Dunia yang paling buruk di dalam sejarah. Mereka membandingkannya dengan Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar, yang mereka anggap jauh lebih baik dan lebih teratur di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu juga mereka membenci standar ganda FIFA dalam memperlakukan timnas Iran dan Amerika Serikat serta Israel yang mereka anggap benar-benar nyata. Dan masih banyak lagi kontroversi lainnya seputar Piala Dunia 2026 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, demikian podcast CTV Sports Podcast untuk episode Jumat 12 Juni 2026 untuk sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di CTV Sports Podcast untuk edisi yang akan datang. Terima kasih semuanya, selamat sore, sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.